Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya Rimba TV Official bisa kembali menemani hari-hari yang penuh dengan keberkahan pada hari yang Anda jalani saat ini. Tentunya dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan, rasanya tidak lazim kalau kita tidak mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti biasa, untuk mengisi hari-hari Anda dengan tentunya kisah-kisah inspirasi menarik yang untuk kita kupas dan kita berikan untuk Anda semuanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe demi berkembangnya channel yang sederhana ini untuk membawa manfaat bagi orang lain. Sahabat, bicara tentang sedekah, siapa yang tidak mengenal dengan sedekah? Ya, sedekah adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah pada amalan yang satu ini, Allah pun berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu sekalian bersyukur atas nikmat Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Surat Ibrahim ayat ke-7. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang ingin bersedekah di jalannya. Sampai suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan, namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika, tatkala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar ia berbicara kepada Tuhannya, agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan?" Akhirnya mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu akan aku berikan hanya 1 tahun, dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang yang miskin." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mendengar kabar dari Nabi Musa alaihissalam, kegembiraan dan kebahagiaan tidak terbendung di wajah mereka. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya. Dan mereka pun menjadi orang yang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang sangat berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama 1 tahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, mumpung kita masih punya kesempatan. Karena setelah 1 tahun kita akan kembali miskin, wahai suamiku." Lalu sang suami pun menjawab, "Baiklah,
kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah untuk para musafir, serta menyediakan makanan gratis bagi orang-orang yang membutuhkan. Setelah 1 tahun, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah 1 tahun lebih mereka menjadi orang yang kaya, dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Seraya berkata, "Ya Rabb, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula?" Allah pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka. Tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada aku." Nabi Musa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah. Betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu ya Allah." Sahabat, dari kisah di atas kita bisa mengambil hikmah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung, yang begitu mulia, yang telah menitipkan hartanya untuk seorang hamba yang meminta kekayaannya. Akan tetapi dengan niat baik hamba tersebut membuka pintu rizki yang lain untuk hamba-hambanya. Yang tadinya Allah hanya berikan 1 tahun, maka Allah tambah lagi. Dan bahkan akan terus Allah tambah dan tambah. Tak pantas rasanya kalau kita mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pantas rasanya jika diri ini meminta terlalu banyak kepada Allah. Bukankah Allah telah memberikannya? Tapi terkadang kita lupa bagaimana cara mengelolanya. Kita sering menghambur-hamburkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita lupa bahwa ada rezeki yang tersimpan untuk orang lain di dalam diri kita. Sahabat Rima TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pelajaran tadi bisa menjadi hikmah untuk kita semuanya, wabil khusus untuk diri Al-Fakir dan untuk kalian hamba-hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hati yang lapang dan selalu menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, dzalika wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.